Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillahi walhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa mawala amma ba'du. Pemirsa dan jamaah Masjid An-Nida yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini kita jumpa kembali dalam acara nikmatnya sedekah, yang pasti acara yang kita nanti, yang kita tunggu-tunggu, karena setiap episodenya memberikan sesuatu yang menarik dalam kehidupan kita. Hamba kekasih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pagi ini yakni sedekah dan cara membebaskan hutang. Kalau kita bicara hutang, yang pasti setiap kita pernah melaksanakan atau mungkin hari ini kita termasuk orang yang sedang menghutang. Bicara tentang hutang, saya teringat Ustadz dengan sebuah kisah yang pernah saya baca dalam sebuah buku. Ada dua orang Bani Israel, dia saling minjam-meminjam. Satu orang Bani Israel yang meminjam, dia bilang bahwa aku sedang membutuhkan uang sekitar 1000 dirham. Lalu kata seorang yang ingin memberikan pinjaman, dia berkata, kalau aku pinjamkan hari ini, siapa yang jadi saksi? Seorang yang satu bilang, Allah yang jadi saksi. Terus nanti kalau misalnya kau nggak bisa lunasi, siapa yang bisa tanggung? Allah yang tanggung. Percayalah kedua sahabat ini, diberikanlah uang 1000 dirham pinjaman tersebut. Lantas pulanglah masing-masing kedua orang ini. Dan kedua orang ini tempat tinggalnya dipisah oleh sebuah sungai yang sangat luas, sehingga dia nanti berjanji di satu tempat akan mengembalikan uang pinjaman itu. Apa yang terjadi, hamba kekasih Allah? Ketika si orang Yahudi hendak mengembalikan pinjaman tersebut oleh kepada sahabatnya tadi, tiba-tiba tidak ada satupun sampan yang mendekatinya. Sampai larut malam, dia tunggu-tunggu nggak kunjung juga. Akhirnya si Yahudi yang meminjam uang tadi, karena dia sudah janji hari itu akan kembalikan uang itu, dia melihat ada sebongkah kayu. Lalu kayu itu ditebas menjadi dua, dan uang dirham tadi dan sepucuk surat dititipkan di situ. Dia bilang, Allah yang maha menghendaki segala sesuatu, semoga Allah sampaikan uang ini kepada yang empunya. Diikat kayu itu dan dialir di sungai. Nah yang nunggu tadi, seorang yang punya uang pun nunggu, kemana kok nggak kunjung juga sahabatnya. Yang kata janji hari ini ingin mengembalikan uang. Karena dia ingat rumahnya, ingat istri dan anaknya belum makan, lalu dia ingat ada sebongkah kayu lewat di sungai, lalu dia ambil, mudah-mudahan kayu ini bisa menjadi bahan bakar makanan untuk anak dan istri saya. Diambillah kayu itu. Sesampai di rumah ketika hendak dibakar, dibuka, ternyata ada uang. Dan sepucuk surat bahwa dia tidak bisa mengembalikan utang lantaran nggak ada sampan, Ustaz. Ini orang yang meminjami dan dipinjami mengembalikan dengan cara yang baik. Nah ini dengan tema kita kali ini cocok banget Ustaz ya, kisah yang tadi. Tapi sebelumnya ini udah ada apa nih Ustaz? Iya nih pemirsa ya, kamera barangkali bisa disorot nggak nih ya? Bisa di-shoot. Ini ada, sebelum kita mulai tayang, ini ada jamaah yang kemudian pada sedekah nih. Ini bisa disurut ya, sorot. Surut ya. Ada cincin, ada segala macam ya, alhamdulillah ya. Dan pemirsa, jauh-jauhin suudzon dari kami berdua. Insya Allah kami mah penyeru sedekah, ya, bukan penikmat sedekah. Uang sedekah. Insya Allah malah pemirsa doain kami supaya nggak doyan namanya beginian. Ya, kita mah doyannya sama duit yang kita cari sendiri, yang halal, yang barokah. Yang beginian mah langsung kita kemudian salurkan. Tapi saya pantangan juga memberikan kepada yang meminta. Ini juga sebuah prinsip saya ya. Jadi mohon maaf gitu kalau memang ada yang pada, saya perhatikan surat-surat dari pemirsa semua. Saya punya utang sekian juta sama bibi, sama paman, sama segala macam. Saya bilang sudahlah, yang begitu itu datang pada Allah. Yang begini ini kita dedikasikan ya kepada tempat yang memang kita sudah sama-sama niatkan, yaitu kepada para penghafal Al-Quran. Kalau ada yang kemudian bicara, kok sedekah ke kelompoknya sendiri saja sih? Oh, itu bukan kelompok saya, itu kelompok kita semua. Pencinta Al-Quran itu keluarganya Allah. Saya malah nggak kenal sama siapa yang saya bagi, nggak ngerti juga. Pokoknya asal dia pesantren penghafal Al-Quran, asal dia santri-santri penghafal Al-Quran, kita salurkan ke situ. Tapi kita juga tidak mau memberikan kepada yang memang meminta. Kepada pesantren-pesantren, kepada madrasah-madrasah yang kepengen dapat rezeki, ya rame-rame saja menjalankan apa yang kita sama-sama pelajari, yaitu bersama-sama santrinya sholat malam, bersama-sama santrinya kemudian duha,
bersama-sama santri dan itu pasti sudah dilakukan, insya Allah. Kalau emang itu benar-benar pesantren, kayaknya mah nggak mungkin dia minta-minta. Kayaknya begitu kalau benar-benar pesantren mah nggak mungkin minta-minta, dia tinggal duduk diem, zuk, pasti rezeki dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau emang ada yang lolos pesantren atau madrasah yang memang meminta, barangkali memang belum diizinkan sama Allah, memiliki keyakinan bahwa dia udah di tracknya, dia tinggal ngangkat tangan saja sama Allah, Allah akan berikan rezeki buat dia. Baik, Ustadz Albar ya, sebelum kita bahas bagaimana caranya kita melunasi hutang, saya perlu memberitahu, ada keistimewaan buat kita-kita yang memberikan hutang. Kalau kita bersedekah dibalas 10, tapi kalau kita memberikan hutang itu dibalas 12 kali. Kenapa? Karena kata Rasulullah, orang yang kita utangin itu pasti perlu banget. Kalau kita sedekah kasih duit belum tentu dia perlu. Tapi kalau memang dia utang, pasti dia perlu. Utang yang seperti apa? Tentu saja utang yang bukan utang kayak kita-kita orang begini, tapi utang yang pengen nyari makanan apa segala. Nah, itu yang kita perlu kasih utangan. Bersedekah biasa 10, tapi kalau bersedekah dengan cara memberikan hutang 12. Itu 12 kali dibayar. Baik Ustadz, sebelum Ustadz lanjutkan tentang bagaimana membebaskan hutang, kita saksikan dulu pesan-pesan yang berikut ini, tetap di nikmatnya sedekah.